What's up guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion menggunakan teratai api Budanya untuk membunuh dua dari avatar Jushi. Selanjutnya, Xion mengeluarkan jurus tapak dewanya hingga sampai langkah kelima. Namun, kelima langkah tersebut berhasil dihancurkan oleh Jushi menggunakan roda cahayanya. Kemudian, setelah dihancurkan, Xion mengeluarkan langkah keenam. Tapi, hal yang sama terjadi di langkah keenam. Langkah itu dihancurkan dengan dua roda cahaya. Sampai pada akhirnya, Xion mengeluarkan langkah terakhir dari tapak dewanya. Dan scene pun berganti. Serangan dari 7 tapak dewa kuno yang bergemuruh sepertinya terus menekan kehampaan. Dan suara dentuman yang tumpul pun menghancurkan gendang telinga semua orang yang ada di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Jushi diselimuti oleh hembusan angin yang kuat, dan bahkan seteguk besar darah pun menyembur keluar dari mulutnya, yang kini sudah sangat mengerikan. Terlihat bahwa seluruh tubuhnya seperti ditekan oleh sesuatu yang sangat berat, dan dia tidak bisa lagi berdiri tegak. Lalu, ketika dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, kecepatan kilatan dari kedua bola merahnya secara bertahap melambat. Hal ini pun menunjukkan bahwa kekuatan Jushi telah habis dan dia belum mampu mengguncang serangan dari 7 tapak dewa kuno. Selama menyadarinya bahwa itu merupakan keterampilan bertarung yang begitu kuat dan kini dia hanya bisa tersenyum pahit. Jushi memang masih memiliki banyak cara, tetapi tidak satu pun dari cara-cara itu dapat bersaing dengan telapak kaki raksasa di langit itu. Menghadapi situasi ini, mata Jushi tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegilaan. Dan pada saat ini, terlihat bahwa ratusan tubuh avatarnya juga langsung membantunya untuk bangkit. Kemudian, para tubuh avatar tersebut membuat pelangi panjang, dan mereka bergegas menuju telapak kaki di udara dengan tergesa-gesa. Segera, kilatan berwarna merah terus bergerak ke udara satu demi satu. Dan tatapan tak terbayangkan dari semua orang, para tubuh avatar itu langsung melangkah maju melewati sosok Jushi dan bertabrakan dengan telapak kaki raksasa milik Xion. Memang benar bahwa kekuatan penghancur terbukti dengan sendirinya. Akan tetapi, penghancuran tubuh avatar itu sendiri pasti akan mendapatkan serangan balik. Namun, tidak ada cara lain untuk menghentikan serangan Xion saat ini. Dibandingkan dengan reaksi maut, itu juga bisa diterima. Kekuatan peledakan diri memang ganas, tetapi hanya setelah lebih dari selusin tubuh avatar meledakkan diri, mereka menunjukkan tanda-tanda mampu mengguncang telapak ketujuh itu. Tapi, itu jauh dari kata cukup untuk menghancurkan telapak ketujuh tersebut. Jushi pun kembali menggertakkan giginya. Darah terus mengalir dari seluruh mulutnya, dan wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa penghancuran diri dari tubuh avatarnya itu terlalu berat baginya. Namun pada saat ini, Jushi tidak punya pilihan lain selain menghentikan serangan Xion dengan terus-menerus merusak tubuh avatarnya sendiri. Bahkan, Xion tidak menyangka bahwa Jushi akan menggunakan metode ini untuk menghadapinya. Ratusan tubuh avatarnya adalah kartu andalan Jushi. Akan tetapi, jika tubuh avatarnya digunakan dengan cara ini, mereka akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh fisik Jushi sendiri. Lalu, jika ada semakin banyak tubuh avatar yang meledak, semakin besar pula kerusakannya, dan tidak akan ada yang diuntungkan darinya. Di sisi lain, setelah Xion menggunakan langkah ke-7, dia juga harus membayar harga yang sama, karena harus menerima serangan penghancur diri dari tubuh avatar milik Jushi. Tampaknya, pertarungan di antara mereka telah menjadi tabrakan antara kartu terkuat. Dan saat ini, ketika Xion menyadari bahwa dirinya dapat mengakhiri pertempuran, jelas bahwa Xion sekarang menempati sisi aktif, dan 7 tapak kunonya masih lebih kuat 1 poin. Xion menggunakan semua kekuatan dari avatar Yuanzhen dan juga avatar Yonghe, dan bahkan kekuatan dari 6 keinginan yang sudah lama tidak dia gunakan, ini dia menggunakan semuanya. Jika mudah dikalahkan, maka itu tidak akan menjadi serangan terkuat Xion saat ini.
Juicy juga telah meledakkan dua tubuh avatarnya dengan kekuatan penghancuran diri terhadap langkah ke-7 Xiaoyan. Akan tetapi, telapak kaki raksasa tersebut ternyata masih tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dan itu malah terus menghancurkannya di bawah perlawanan Juicy untuk menghalangi tubuhnya. Ketika melihat adegan ini, Xiaoyan mengerti bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mengalahkan pertahanan Juicy. Hanya saja, tubuh fisik Xiaoyan saat ini masih mengalami cedera yang serius. Vitalitas dan darahnya belum pulih sepenuhnya. Dan sepertinya dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi Juicy sekarang. Namun tiba-tiba terlihat bahwa tubuh Xiaoyan berangsur-angsur memungkuk dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Lalu pada detik berikutnya, detak dari jantung Dewa Iblis yang ada di dada kanannya juga berdetak semakin cepat. Pada saat ini, dalam kehampaan, sepertinya suara guntur dan gendang pun mulai terdengar samar-samar. Suaranya tumpul dan rendah. Setelah itu, tiba-tiba mengembun di tubuh Xiaoyan dari segala arah. Ini adalah medan perang. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran sebelumnya. Jadi, ruangan ini berisi warisan yang ditinggalkan oleh pertempuran mereka. Dan warisan ini dapat diubah menjadi energi iblis. Dan jelas bahwa itu dapat diserap oleh jantung iblisnya. Kini, detak jantung Xiaoyan semakin kuat dan terus bertambah kuat. Tatapannya bahkan terkunci pada kekuatan keabadian yang telah dikonsumsi oleh armor dewa palsunya. Dan kristal merah di dadanya pun sudah kembali bersinar. Kemudian terlihat bahwa tubuh layu Xiaoyan dengan cepat dipulihkan. Dan itu pulih dengan beberapa napas. Napas Xiaoyan yang awalnya lambat sepertinya terisi kembali secara instan. Dan kondisi aura Xiaoyan juga tiba-tiba dipulihkan. Sekali lagi, Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa jantung iblisnya akan menjadi begitu kuat. Setelah berhenti dari keterkejutannya, Xiaoyan mulai merentangkan tangannya, dan nyala api yang megah pun melonjak serta meledak dari tubuhnya. Detik berikutnya, 3 nyala api dengan warna berbeda mulai terjalin di telapak tangan Xiaoyan, dan teratai api kemarahan Buddha yang menyilaukan pun akhirnya memadat. Segera, Xiaoyan pun menjentikkan jarinya, dan teratai api berisi 3 warna itu pun berputar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu, teratai tersebut berubah bentuk hingga ratusan kaki di langit. Di sisi lain, ketika melihat adegan ini, wajah Juicy pun tiba-tiba menjadi pucat. Itu karena dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang menurutnya sudah mencapai batas ini malah menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Dan sepertinya hal ini tidak ada dalam perkiraan Juicy. Ini tidak mungkin. Mengapa dia masih memiliki kekuatan? Ucap Juicy yang terkejut. Tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan tubuh avatarnya. Segera, lebih dari selusin tubuh avatarnya segera menuju ke teratai api tersebut. Teratai api kemarahan Buddha kualitas rendah itu akhirnya muncul. Sabit api lentera merah yang memicu gelombang api besar dan melimuti semua orang yang ditutupi olehnya. Kemudian, mata semua orang pun langsung tertuju pada api murni tersebut dan telapak ketujuh itu. Sementara itu, mata Zhenxiang malah tertuju pada sosok Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak berhenti di situ. Pada saat ini, Xiaoyan mulai menggosok api menggunakan kedua tangannya dengan gila-gilaan. Energi agung apa yang terkandung dalam tubuh orang ini? Serangan yang begitu kuat itu sebenarnya hanya tipuan, ucap Zhenxiang yang terkejut. Pada saat ini, Xiaoyan sedang membuat gerakan pembunuhan yang nyata, dan ketika Zhenxiang memperhatikannya, dia bisa melihat melalui tindakan Xiaoyan sekilas. Akan tetapi, Xiaoyan terus-menerus menerobos pemikiran Zhenxiang. Sabit api semacam ini telah digunakan berkali-kali dalam medan perang, dan kekuatan sisa dari teratai api yang dilepaskan sebelumnya memang sudah cukup luntur. Jadi, sabit tersebut sudah sangat lemah. Tapi untuk sekarang, gelombang apinya mulai sedikit mereda, dan dalam gelombang api yang beransur-ansur menghilang itu ke arah teratai api lainnya. Tanpa diduga, teratai api 3 warna yang memancarkan kekuatan penindasan yang lebih kuat muncul kembali, dan area yang dicakup oleh teratai api ini telah memasuki tempat di mana sosok Juicy tengah melakukan pertahanan. Setelah meledakkan diri hampir 30 avatarnya, dengan kekuatan Juicy yang tersisa, tapak ketujuh akhirnya menunjukkan tanda-tanda terguncang. Namun, ketika telapak ketujuh itu belum terselesaikan, teratai api kembali menyerang lagi. Dan tentu saja, pada saat ini, Juicy sudah berada di ujung kekuatannya. Tapi tampaknya Xiaoyan masih dalam kondisi puncaknya, dan serangan ganas itu pun terus memborbadir sosok Juicy seperti hujan deras.
Tidak hanya itu, teratai api kedua, ketiga, dan keempat datang satu demi satu. Lalu ketika Jian Xiang menonton adegan ini bersama dengan semua orang, ada garis hitam di wajah mereka. Dengan digabungkannya kekuatan keabadian ke dalam 3 inti api Shaoyan, teratai api kemarahan Buddha yang tercipta menjadi lebih kuat lagi, yang bahkan lautan api yang menyebar menjadi lebih luas. Dalam situasi ini, sejumlah avatar Jushi yang ada di tengah-tengah kobaran api tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka hanya bisa meledakkan diri mereka sendiri dalam pertahanan terakhir sebelum mereka dihancurkan. Jushi menyadari bahwa saat ini dia tidak bisa melakukan perlawanan. Belum lagi, fakta bahwa kekuatan penghancuran dari langkah ke-7 sangatlah kuat, ditambah dengan kekuatan dari 3 inti api yang saling terkait. Kini, serangan Shaoyan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dengan menggunakan avatar sebagai teknik pertahanannya, dalam waktu singkat ini, Jushi telah kehilangan setengah dari tubuh avatarnya. Dan pada kenyataannya, Shaoyan sudah menyiapkan segalanya untuk pertempuran mereka. Jika kita melihatnya dari seluruh dunia Suanyin, tidak banyak yang bisa melawan Jushi. Tapi, pada saat ini, kekuatan tempur Shaoyan sangat ditingkatkan setelah dia menerobos ke ranah leluhur dari dewa pertempuran. Meskipun Shaoyan belum mencapai keabadian dan juga tidak memiliki ratusan tubuh avatar seperti Jushi, kualitas avatar Yuanzhen yang mempunyai tubuh abadi dan juga avatar Yonghai dengan kekuatan langkah ke-6 kaisar keabadian, kekuatan mereka lebih kuat dari semua avatar Jushi. Pada saat ini, di samping tubuh sosok Jushi, ada 5 sosok yang mengelilinginya. Mereka juga merupakan avatarnya. Bisa dilihat dari aura yang terpancar dari tubuh avatar itu, tampaknya mereka adalah avatar terkuat yang dimiliki oleh Jushi sampai saat ini. Kelima sosok itu mempunyai kekuatan keabadian. Jadi, sepertinya meskipun Jushi telah menghancurkan puluhan avatarnya untuk menahan sosok Shaoyan, yang dia gunakan hanyalah avatar yang masih di ranah dewa. Sehingga, kekuatan serangan balik yang dideritanya tidak terlalu besar. Akan tetapi, dalam situasi saat ini, pertempuran yang dihadapi masih berada di luar kendalinya. Dan Jushi telah jatuh sepenuhnya ke dalam kerugian besar. Jushi tidak bisa menghentikannya. Langkah ke-7 maupun teratai api 3 warna Shaoyan, meskipun masih ada ratusan bayangan untuk menahannya, tapi Jushi tidak bisa menggunakannya teknik pembentukan kehidupan seperti Shaoyan. Jushi hanya menggabungkan kekuatan tubuh avatarnya dan menyatukannya ke dalam tubuh utama dengan semacam metode rahasia. Oleh karena itu, dari segi efek, secara alami tidak ada keselarasan antara kekuatan di tubuhnya dengan kekuatan avatarnya. Sehingga teknik itu tidak akan sebanding dengan teknik pembentukan kehidupan Shaoyan. Bagaimanapun juga, apa yang telah diwariskan dari Dewa Iblis adalah kekuatan perebutan tubuh dan juga teknik pembentukan kehidupan. Tapi, untuk teknik pembentukan kehidupan, Jushi tidak memilikinya. Kesenjangan antara Jushi dan Shaoyan adalah salah satu yang menjadi semakin jelas saat pertarungan terus berlangsung. Segera, setelah Jushi mengatupkan giginya, 5 sosok di sampingnya segera menyapu dan berubah menjadi pelangi panjang, yang kemudian mereka menyapu ke area bayangan telapak kaki raksasa yang ada di udara. Kini, Jushi tidak menggunakan teknik apapun, karena dia sudah tahu bahwa tidak ada teknik yang dapat menahan langkah ke-7 Shaoyan, dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan penghancuran diri dari avatar abadinya. Untuk mengatasi langkah ke-7 tapak dewa, meskipun kelima avatar itu tidak sekuat avatar Yonghai yang mempunyai kekuatan dari langkah ke-6, akan tetapi mereka adalah kaisar keabadian di langkah ke-4. Dan jika seseorang kultivator langkah ke-4 menghancurkan tubuhnya, maka kekuatan penghancur yang dihasilkan akan setara dengan teknik bertarung tingkat kuno. Xin pun kembali ke pertarungan. Kini, salah satu dari 5 sosok itu langsung menembak ke arah telapak kaki raksasa. Mereka berlima hanyalah sebuah tubuh avatar, jadi mereka tidak mengeluh sama sekali, apalagi berniat untuk mundur. Mereka hanya dengan cepat menghantam tapak kaki di udara. Dan kemudian, suara keras pun bergema di tengah-tengah tapak kaki itu, dan kekuatan ledakan diri yang menakutkan langsung menyebar melalui kepulan asap di seluruh tapak kaki ke-7 itu. Hanya suara klik yang bisa terdengar datang dari bagian bawah kakinya, yang mana setelah itu, seluruh tapak kaki yang besar itu tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan diri lebih dari 30 tubuh avatar ranah dewa ditambah dengan ledakan dari tubuh avatar keabadian akhirnya berhasil mengguncang formasi 7 tapak dewa Shaoyan, di mana kekuatan yang dipicu oleh ledakan diri itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan penghancuran yang dihasilkan dari ledakan teratai api kemarahan Buddha. Kini ada semakin banyak suara-suara pecah yang datang dari atas tapak ke-7 itu. Lalu tak lama kemudian seluruh tapak kaki yang besar itu hancur seperti cermin, yang akhirnya itu meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi gelembung.
Dalam tabrakan terakhir ini, Xiaoyan dan Yushi sudah mengerahkan semua kekuatan yang mereka punya. Namun, meskipun 7 tapak dewa gagal untuk mengalahkan Yushi, itu sudah membuat Yushi membayar harga yang sangat mahal. Dampak dari peledakan diri sebuah avatar abadi terhadap tubuh Yushi bahkan lebih kuat lagi, sehingga wajah Yushi sudah berubah menjadi pucat setelah dia menyemburkan darah segar dari mulutnya. Semburan darah ini hanyalah reaksi dari tubuh fisiknya, tetapi peledakan diri dari avatar sebenarnya lebih menyakitkan jiwa Yushi sendiri. Itu karena rasa sakitnya langsung menembus ke dalam jiwanya, yang mana rasa sakit di kedalaman jiwa lebih menyakitkan daripada di tubuhnya. Karena rasa sakit yang menyerang jiwanya, kini kesadaran Yushi menjadi agak kabur, dan keadaan ini akan semakin memburuk jika dia terus meledakkan avatarnya. Dan yang paling berbahaya adalah semua avatarnya akan melakukan serangan balik sehingga kesadarannya langsung menghilang. Dengan kehilangan kesadaran yang sepenuhnya, kegilaan akan mengambil alih pikiran Yushi. Gerakan bertarungnya akan menjadi kacau. Dan pada saat yang sama, meskipun Yushi bisa lepas dari kegilaan ini, hampir tidak mungkin baginya untuk memulihkan kembali kekuatannya. Yang bahkan, jika dia tidak mati, kekuatannya pasti akan menurun. Namun saat ini, setelah selesai dengan 7 tapak dewa, pemboman liar dari teratai api kemarahan Buddha masih terus berlangsung. Tampaknya, sudah tidak memberi Yushi kesempatan untuk mengatur napasnya. Pada saat ini, Yushi tidak mempunyai pilihan lain. Satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk menangani Xiaoyan adalah dengan meledakkan avatarnya yang masih tersisa. Namun, jika dia terus meledakkan tubuh avatarnya itu, akan menghadapi bahaya kehilangan kewarasannya. Di sisi lain, Yushi juga melihat lautan api yang sangat kuat menyapu ke arah dirinya. Namun, kesadarannya sudah hampir hilang. Sudah ada tanda-tanda kegilaan yang muncul di matanya. Tapi, dia tidak punya pilihan lain untuk mengatasi Xiaoyan. Sekarang, bagi Yushi tidak ada jalan untuk kembali, dan terlebih lagi tidak ada banyak pilihan yang dia miliki. Dia harus membuat pilihan yang tepat dalam situasi ini, karena jika tidak, dia harus bertarung sampai mati. Kini, mata Yushi menampakkan tatapan yang tegas, dan dari matanya kita bisa melihat bahwa dia sudah membuat pilihan di dalam hatinya. Selanjutnya, 4 tubuh avatar yang masih tersisa bergegas keluar. Tentu saja, Yushi tidak hanya menggunakan keempat avatarnya yang sudah mencapai keabadian, tetapi dia juga menggunakan avatar tingkat dewa yang tersisa, yang diperkirakan mereka berjumlah 50 tubuh avatar. Segera ada ledakan dahsyat di tengah-tengah gelombang api, sehingga gelombang api itu tersapu oleh kekuatan yang kuat. Dan jelas bahwa ledakan itu bukan berasal dari teratai api kemarahan Buddha, melainkan ledakan diri dari semua avatar Yushi. Suara ledakan diri terus datang dari gelombang api di kejauhan, yang juga membumbungkan api yang mengalir deras ke atas langit, dan gelombang itu runtuh dalam satu benturan. Yushi menggunakan ledakan diri yang terbelah sebagai cara untuk menerobos bahaya dari teratai api kemarahan Buddha. Dan ketika suara ledakan diri menjadi lebih intens, mata Yushi sudah tidak menunjukkan kesadaran, yang tampaknya kegilaan itu sudah menguasai pikirannya. Di tengah-tengah gelombang api, puluhan sosok meliuk-liuk masuk dan keluar, dan semua dari puluhan sosok ini tanpa terkecuali datang dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, di tengah-tengah puluhan sosok itu, ada 4 sosok yang mereka kelilingi. Tampaknya, Yushi berencana untuk menggunakan semua avatar dewanya sebagai pertahanan untuk avatar abadinya. Mereka semuanya menjaga keempat avatar itu saat mereka bergegas menuju Xiaoyan tanpa memperdulikan apapun. Selanjutnya, lusinan avatar yang ada di tengah-tengah gelombang api tentu saja tidak bisa lepas dari kekuatan jiwa Yujing yang berapi-api, yang bahkan avatar kuat dari ranah keabadian saja tidak dapat melarikan diri dari sapuan lautan api tersebut. Badai api pun menyapu selusin avatar, yang mana saat ini Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Apa yang menjadi tujuan Yushi sudah sangat jelas. Dia tampaknya berencana untuk meledakkan Xiaoyan dengan kekuatan ledakan diri dari keempat avatarnya yang sudah mencapai keabadian. Dengan ledakan diri dari keempat avatar abadi, serta ditambah dengan lebih dari selusin ledakan dari avatar dewa, kekuatan penghancur yang dihasilkan akan mengguncang kaisar keabadian di langkah ke-8, yang bahkan ledakan itu bisa jadi membunuh langkah ke-8 itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Mamat mencari ikan gabus. Mohon maaf jika suaranya kurang bagus.
所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。